Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz dalam video Angga Suara Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan diskusi yang terkait dengan tema manajemen pendidikan. Jadi tema ini adalah tema yang kesekian ya dari diskusi terkait dengan tema manajemen pendidikan. Jadi pada video-video sebelumnya saya telah mendiskusikan tema yang terkait dengan manajemen pendidikan itu, yaitu tentang pengantar manajemen pendidikan ya. Itu silakan simak pada video-video saya sebelumnya terkait dengan manajemen pendidikan. Ada juga saya telah mendiskusikan tentang ontologi manajemen pendidikan, juga epistemologi manajemen pendidikan, dan aksiologi manajemen pendidikan. Nah, jadi sebenarnya tema-tema tersebut adalah bagaimana unsur-unsur di dalam filsafat itu kemudian digunakan untuk mengkaji dan mendalami aspek manajemen pendidikan. Nah, jadi fungsi-fungsi manajemen itu kemudian dilihat atau dikaji di dalam sudut pandang filsafat gitu. Jadi bagaimana kemudian manajemen pendidikan itu didiskusikan secara mendalam, secara substansial, sehingga kemudian apa yang tidak nampak di dalam konteks manajemen pendidikan itu kita bisa lihat perlahan-lahan, itu bisa kita lihat. Nah, itu sudah saya bahas pada pertemuan lalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu terkait dengan konflik dalam organisasi pendidikan. Nah, ini tema ini sebenarnya jarang dibicarakan ya oleh berbagai macam diskusi di dalam materi-materi manajemen. Biasanya kan kalau di dalam manajemen itu diskusinya itu hanya seputar bagaimana menciptakan manajemen yang profesional atau bagaimana mengelola lembaga pendidikan secara baik dan benar, seperti itu. Sebagaimana juga sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya terkait dengan manajemen pendidikan. Akan tetapi kita lupa bahwa di samping pengelolaan secara profesional dan juga manajemen pendidikan yang baik begitu, kita juga tidak bisa terhindar dari yang namanya konflik di dalam organisasi itu begitu. Nah, jadi dalam proses pengelolaan itu tentu ada tantangan-tantangannya. Misalnya konflik di dalam organisasi itu begitu. Nah, nanti akan kita mendiskusikan bagaimana sih penyebab-penyebab atau apa sih yang menyebabkan konflik itu bisa terjadi di dalam lembaga pendidikan, dan bagaimana organisasi pendidikan atau personalia di dalam pendidikan itu yang terlibat di dalam pendidikan itu kemudian memanage konflik atau menjadikan konflik itu sebagai aset bagi mereka untuk mengembangkan organisasi itu sendiri, seperti itu. Baik, mari kita simak. Kalau kita bicara tentang konflik, itu tentu kita harus melihat dulu atau harus mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang konflik itu sendiri, atau apa sih konflik itu. Nah, ada beberapa definisi tentang konflik atau terkait dengan konflik ini. Itu yang pertama, konflik itu bisa diartikan sebagai suasana batin yang gelisah, gitu. Jadi suasana hati ya yang gelisah karena ada pertentangan atau kepentingan yang tidak sama dengan orang lain gitu. Nah, jadi seseorang yang sedang gelisah hatinya karena apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan itu atau apa yang dia rencanakan itu berbeda dengan apa yang orang lain rencanakan atau apa yang orang lain rasakan. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa memicu timbulnya konflik seperti itu. Nah, konflik itu juga bisa berarti kalau menurut Winardi ya dalam bukunya Manajemen Konflik itu suatu sikap oposisi ya begitu, atau adanya pertentangan pendapat gitu antara orang-orang atau organisasi karena perbedaan status, tujuan, nilai maupun persepsi. Nah, ini juga perlu kita pahami bersama bahwa terkadang perbedaan sudut pandang, perbedaan status, perbedaan tujuan begitu ya, khususnya di dalam organisasi ya, itu biasanya berpotensi untuk menimbulkan konflik gitu. Perbedaan antara satu anggota organisasi dengan organisasi yang lain atau satu personalia pendidikan dengan personalia pendidikan yang lain, itu perbedaan-perbedaan itu biasanya menjadi pemicu untuk menimbulkan konflik seperti itu gitu. Dan kalau perbedaan-perbedaan ini tidak dikelola, maka konflik itu justru akan semakin besar dan semakin malah akan menimbulkan organisasi yang memiliki masalah yang lebih besar lagi, seperti itu. Nah, terus ada pengertian konflik yang ketiga, itu menurut Daniel Webster ya, dalam bukunya itu terkait dengan manajemen konflik juga ya.
Jadi konflik itu merupakan perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, maupun tuntutan yang bertentangan. Nah, jadi ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Winardi tadi, menurut Daniel Webster ini. Jadi konflik itu adalah perselisihan akibat kebutuhan atau dorongan maupun keinginan yang berbeda, gitu. Jadi berbeda ini bukannya sekedar berbeda dalam arti apa namanya antara personalia dan satu dan personalia yang lain itu berbeda-beda pandangan, tapi malah lebih dari itu, perbedaan itu kemudian menimbulkan pertentangan. Jadi masing-masing orang yang berbeda ini masing-masing ingin memaksakan apa yang dia yakini atau tujuan yang dia tanamkan, itulah yang paling benar, gitu. Kalau dalam organisasi itu banyak sekali yang begitu. Itu personalia yang satu itu meyakini bahwa dialah yang paling benar, personalia pendidikan yang lain bahwa dia meyakini bahwa dia yang paling benar, seperti itu. Program yang dia rumuskan itu yang paling benar dibandingkan program yang dirumuskan oleh personalia yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan ini ketika misalkan muncul pertentangan-pertentangan, maka disitulah sudah terjadinya konflik. Nah, jadi konflik itu adalah pertentangan-pertentangan antara satu orang dengan orang yang lain, begitu. Jadi bukannya sekedar perbedaan pendapat, tapi pertentangan-pertentangan. Yang namanya konflik ini sebenarnya bukan hanya berkonotasi negatif ya, atau bukan hanya sifatnya itu negatif konflik ini, tetapi juga ada konflik yang sifatnya itu positif. Artinya konflik ini dia mempunyai dua konotasi. Yang pertama itu konotasi negatif, yang kedua itu konotasi positif. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu konotasi negatif. Konflik yang berkonotasi negatif. Nah, konflik yang berkonotasi negatif ini poin-poinnya atau ciri-cirinya. Itu yang pertama itu, konflik itu bisa negatif kalau dia menghambat komunikasi. Nah, tentu kan ini biasanya kalau orang berkonflik itu sudah saling tidak berkomunikasi kan, sudah tidak saling bertegur sapa, tidak lagi ingin bertukar pendapat, sudah tidak lagi ingin ngopi dan seterusnya. Nah, itu artinya konflik itu berkonotasi negatif karena dia berimbas kepada sudah tidak adanya komunikasi antara orang-orang yang berkonflik itu, seperti itu. Nah, terus yang kedua, konflik ini bisa negatif kalau dia menguras banyak tenaga, gitu. Nah, banyak sekali yang terjadi juga orang-orang yang berkonflik, banyak sekali tenaga yang terkuras, gitu ya. Dia memikirkan misalnya kenapa dia itu berbeda dengan saya, kenapa apa yang saya rencanakan, kenapa program-program saya misalkan tidak direalisasikan, seperti itu. Nah, jadi itu sangat menguras tenaga tentunya. Bisa jadi orang yang berkonflik itu bahkan tidak bisa tidur di malam hari, gitu ya, karena memikirkan masalah-masalah itu, seperti itu. Nah, terus penyebab konflik ini juga konotasi negatifnya atau konflik ini bisa negatif kalau dia bisa menurunkan semangat kerja, gitu. Nah, jadi ini juga biasanya timbul di dalam konteks organisasi ya. Orang-orang yang terlibat di dalam konflik di dalam organisasi, khususnya organisasi pendidikan, itu biasanya semangat kerjanya itu akan menurun, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman punya pengalaman ketika memiliki pertentangan ide dengan orang yang lain, begitu ya, yang seorganisasi mungkin begitu. Itu biasanya semangat kerja teman-teman semua itu kalau punya pengalaman seperti itu, punya pengalaman berkonflik dengan orang lain, itu biasanya itu akan menurun, seperti itu. Nah, terus yang berikut konflik ini juga bisa mempertajam perbedaan. Jadi perbedaan yang ada di dalam organisasi itu bisa semakin tajam, begitu ya, semakin tidak bisa menyatu lagi kalau orang-orang itu berkonflik. Nah, terus yang berikutnya, konflik ini juga bisa merusak kerjasama, gitu. Nah, ini konotasi negatif ya. Kerjasama misalkan yang sudah dijalin selama sekian tahun itu bisa rusak karena konflik, seperti itu. Misalkan jika ada teman-teman sekalian, misalkan kalau sempat bersiteru misalkan dengan orang lain, yang dimana orang lain itu mungkin sudah menjalin kerjasama sekian lama, begitu ya. Nah, itu bisa rusak kalau ada konflik, seperti itu. Tapi di samping konotasi negatif dari konflik ini sebenarnya memiliki konotasi positif. Artinya di dalam organisasi, khususnya organisasi pendidikan, ketika misalkan ada konflik, justru kalau dikelola dengan baik itu bisa berdampak positif, seperti itu. Nah, dampak positif dari konflik ini yang pertama, permasalahan yang ada itu bisa menjadi terbuka, gitu. Jadi misalnya orang yang berkonflik itu kan ketika mempermasalahkan sesuatu kan.
Nah, ketika munculnya konflik itu biasanya permasalahan itu bisa lebih nampak seperti itu. Nah, kalau tidak konflik itu yang ayam-ayam saja, yang adem-adem saja, biasanya kan masalah itu tidak nampak kan, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, konflik ini juga bisa memberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara spontan gitu. Jadi orang-orang yang tadinya misalnya tidak bisa mengusulkan suatu ide atau tidak bisa berkomunikasi begitu. Nah, tetapi ketika ada konflik, ada orang tiba-tiba yang langsung bisa berkomunikasi begitu ketika misalkan ada konflik gitu. Nah, jadi konflik ini juga bisa berdampak positif di dalam konteks komunikasi. Orang-orang bisa saling berkomunikasi dengan positif kalau ada konflik gitu. Nah, konflik ini juga kalau dikelola dengan baik itu bisa berdampak pada meningkatnya produktivitas sebenarnya. Jadi kalau misalkan konflik dikelola dengan baik, orang-orang yang tadi bermalas-malasan misalnya, lalu kemudian tidak ada kinerja yang produktif seperti itu. Nah, kalau ada konflik, itu biasanya orang-orang yang bermalas-malasan itu akan kembali bekerja dengan rajin. Nah, terus dampak positif dari konflik ini juga bisa memperbaiki kualitas pemecahan masalah. Jadi ketika ada konflik itu biasanya orang-orang itu bisa menghasilkan kreativitas tertentu untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, jadi misalkan ketika ada organisasi pendidikan yang tiba-tiba ada perseteruan antara personalia yang satu dengan personalia yang lain. Nah, lalu kemudian pihak ketiga ini, misalkan pemimpin lembaga pendidikan ini ingin mendamaikan kedua personalia ini. Nah, tentu kan itu membutuhkan kreativitas, membutuhkan skill berpikir yang baik untuk menyelesaikan konflik dari kedua anggotanya ini yang berkonflik ini. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi konflik ini sebenarnya kalau bisa dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kreativitas, akan memunculkan kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Nah, sekarang ketika misalkan kita sudah melihat bahwa konflik ini sebenarnya bisa berkonotasi positif, tentu konflik itu dia bisa berkonotasi positif kalau dikelola dengan baik. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, konflik ini bisa berkonotasi negatif atau bisa berdampak negatif bagi organisasi pendidikan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola konflik dalam organisasi pendidikan agar supaya konflik itu bisa mendatangkan konotasi positif atau bisa mendatangkan dampak positif bagi organisasi pendidikan. Nah, ada beberapa kiat-kiat gitu ya, atau beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk dijadikan sebagai bahan atau dijadikan sebagai strategi untuk mengelola konflik dalam organisasi pendidikan. Ini saya ambil dari teorinya Robert Kertner ya, Robert Kertner dan Angelo Chinichi. Jadi yang menulis buku tentang organizational behavior. Nah, jadi dalam buku ini itu dijelaskan bagaimana seorang leader atau seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan atau dalam organisasi manapun begitu ya, dalam mengelola konflik di dalam suatu organisasi gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya konsep atau gaya atau cara yang namanya itu mempersatukan atau integrating. Nah, dalam gaya ini atau dalam cara ini, pihak-pihak yang berkepentingan atau yang terlibat di dalam konflik itu bersama-sama didudukkan dalam satu ruangan begitu, atau didudukkan dalam satu tempat begitu, lalu kemudian diperintahkan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi gitu. Nah, jadi masing-masing kelompok yang bertikai ini atau berkonflik ini didudukkan dalam satu forum begitu, katakanlah satu forum begitu. Lalu kemudian masing-masing itu dianjurkan untuk mencari mencari solusi dari masing-masing masalah yang dihadapi itu, seperti itu. Nah, ini namanya strategi integrating. Nah, jadi masing-masing kelompok yang bertikai ini didudukkan dalam satu ruangan gitu, lalu kemudian disuruh kepada mereka itu untuk mencari masalah dan kemudian mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi itu, seperti itu. Nah, gaya ini sangat cocok kalau misalkan diterapkan di dalam orang-orang yang berkonflik penyebabnya karena salah paham begitu atau understanding gitu ya. Biasanya kan konflik-konflik yang muncul dalam organisasi pendidikan itu kebanyakan itu hanya salah paham saja kan. Nah, itu yang pertama, mempersatukan. Nah, terus yang kedua ada namanya mendominasi atau dominating. Nah, ini mendominasi ini adalah gaya yang agak otoriter gitu. Jadi ketika misalkan konflik itu tidak bisa didamaikan, meskipun itu dua kelompok yang berkonflik ini didudukkan dalam satu forum atau didudukkan dalam satu ruangan dan mencari masalah bersama, mencari solusi bersama-sama begitu.
tapi kemudian tidak juga selesai, maka diterapkanlah cara yang kedua, yaitu dominasi. Nah, jadi dominasi ini dalam arti pemimpin yang punya otoritas tertinggi begitu, yang punya wewenang yang tinggi di dalam mengambil kebijakan. Pemimpin ini harus tegas di dalam menentukan keputusan, gitu. Nah, jadi walaupun katakanlah kebijakan pemimpin ini merugikan satu pihak, begitu, dia harus mengeluarkan suatu kebijakan gitu agar supaya konflik ini bisa dihentikan, gitu. Nah, jadi di sini pentingnya strategi dominasi gitu ya, atau dominating atau mendominasi. Jadi dua kelompok yang bertikai ini dipaksa untuk berdamai gitu ya. Nah, terus yang ketiga, konflik yang namanya ada strategi konflik yang namanya mewajibkan atau obligating gitu ya. Jadi mewajibkan, cara ini memusatkan perhatian pada upaya untuk memusatkan pihak lain daripada diri sendiri gitu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah mewajibkan ini adalah kalau misalkan ada kelompok satu dan kelompok lain yang berkonflik, maka dilihat dulu kelompok mana kira-kira yang paling kuat begitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya strategi ini adalah strategi untuk mendahulukan kepentingan pihak lain daripada kepentingan diri sendiri. Misalkan kalau saya berkonflik dengan si A misalnya. Nah, si A ini dia kepentingannya itu yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau misalkan ada penyelesaian masalah. Nah, itu namanya strategi mewajibkan. Jadi kepentingan orang lain dulu yang harus didahulukan, lalu kemudian kepentingan kita. Seperti itu. Nah, akan tetapi solusi ini biasanya tidak memecahkan masalah pokok ya. Jadi masalah yang secara mendalam itu biasanya tidak bisa diselesaikan secara total seperti itu. Nah, terus yang terakhir penyelesaian masalah yang terakhir itu ada yang namanya kompromi gitu. Nah, kompromi ini biasanya gaya yang moderat ya. Jadi kalau yang tadi itu sebelumnya itu ada gaya mendominasi, di mana gaya ini diterapkan dengan cara-cara otoriter. Lalu yang kedua ada mewajibkan, di mana gaya ini diterapkan dengan misalnya lebih mendahulukan kepentingan orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada kompromi. Kompromi ini biasanya kalau pemimpin yang berada di pihak yang mendamaikan itu dia mengambil posisi moderat gitu. Jadi dia memadukan antara kepentingan kepentingan dirinya sendiri misalkan, lalu kepentingan orang yang berkonflik gitu. Kalau dia misalkan ingin mendamaikan konflik antara si A dan si B, maka dia akan berada di posisi tengah, di posisi netral. Lalu dia melihat gitu ya. Dia akan melihat atau memadukan kepentingan dua orang yang bertikai ini. Jadi dia akan berusaha sebaik mungkin agar bisa mengambil kebijakan atau bisa memecahkan masalah dua orang ini dengan tidak merugikan satu pihak gitu. Nah, ini gaya kompromi seperti itu. Dan biasanya gaya ini yang sering digunakan oleh pemimpin-pemimpin baik itu di organisasi yang sifatnya itu organisasi profit maupun di organisasi pendidikan gitu, baik pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Nah, kalau pemimpin di perguruan tinggi itu atau di lembaga pendidikan itu tentu harus mengutamakan kompromi ini ya. Jadi ketika ada orang atau personalianya yang berkonflik, maka dia harus sebisa mungkin menganalisis masalahnya gitu ya, lalu kemudian mengambil kebijakan yang tidak merugikan dua pihak ini. Dan itu tentu butuh skill kepemimpinan yang tinggi gitu ya. Membuat kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun itu harus memiliki skill kepemimpinan yang tinggi begitu. Dan itu harus kita latih bersama bagaimana caranya kita memiliki konsep atau bisa memiliki keterampilan kepemimpinan yang tinggi, sehingga kemudian kita bisa, kalau misalkan kita jadi pemimpin, kita bisa mengambil kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun. Nanti kapan-kapan kita akan membahas itu. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Kita ketemu lagi pada video-video berikut. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Abdul Muiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.